Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rizqna ya Allah mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan fi afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang Allah berikan kepada kita, yang mana karunia tersebut tidak akan pernah kita bisa rasakan kecuali dengan rasa syukur. Sebesar apapun karunia dengan tanpa diiringi rasa syukur, maka karunia sebesar apapun tidak akan pernah dirasakan. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sangat sedikit sekali dari hamba-Ku itu orang-orang kelompok orang yang bersyukur. Di antara kita ini banyak daripada orang yang sudah bergelimang kebahagiaan, namun masih saja merasa susah. Karena apa? Karena tidak ada rasa syukur. Manusia semakin hilang rasa syukurnya, semakin dia akan menderita dalam hidupnya. Yang menyebabkan orang itu bahagia bukan karena fasilitas, bukan karena mobil yang mewah, bukan karena memiliki harta yang melimpah, tidak, tapi karena dia bersyukur kepada Allah. Yang membuat orang itu tidur nyenyak bukan karena dia tidak memiliki masalah, namun ketika dia sudah bertawakal kepada Allah. Beberapa tahun yang lalu kami ini pernah melihat seorang tukang becak. Beliau ini kalau dilihat dari strata sosial sangat rendah. Berapa sih pendapatannya abang tukang becak itu? Sehari Rp10.000, Rp15.000. Ada nggak bawa apapun, tapi memiliki rasa yang Allah tidak berikan kepada kita. Apa itu tawakal? Nggak pernah berpikir besok itu saya dapat rezeki dari mana, bagaimana caranya, apa yang harus saya jual. Nggak ada, tinggal ngayuh dia dari rumah. Ngayuh dari rumah sampai ke tempat pengepul becak, nyewa becak. Bayangin, dari rumah belum sarapan, berangkat ngayuh sampai di Tuban, nyewa becak 5.000 sampai 6.000 rupiah, setor turun. Uangnya kalau dibuat beli sarapan dia nggak bisa untuk bayar sewa becaknya. Sampai ada pula yang hutang dulu, nanti kalau dia dapat penumpang baru dibayar. Ada yang sampai seperti itu. Namun Allah menitipkan kebahagiaan di dalam hatinya yang kadang-kadang Allah tidak berikan kepada orang-orang yang melimpah hartanya. Lihat beliau itu tidur di atas becaknya, kakinya di atas, tidur lelap. Nanti bangun azan, ada box kecil di becaknya itu, dibuka, sarung, baju koko, sholat menghadap sama Allah. Mandi dulu, sholat Allah. Dapat duit, gak dapat duit, pulang mesti senyum-senyum. Kadang orang udah gajinya ratusan juta nggak bisa merasakan seperti itu. Masuk mobil ber-AC masih matanya melotot kanan kiri, stres, telepon. Wah, apa menikmatnya hidup. Nah, semakin kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan, kehidupan kita akan semakin indah. Dan azab yang paling besar itu manakala Allah telah mencabut rasa syukur di dalam hati hambanya. Kalau sudah tidak ada rasa syukur, yang ada adalah kehausan. Haus, lapar, kurang. Ini menyebabkan orang agar semakin dia susah dalam hidupnya. Akhirnya bagaimana? Dia tersandung dengan kehinaan. Orang kalau sudah tamak, bukan qanaah. Qanaah itu orang yang mau menerima semua keputusan Allah dan rezeki yang Allah berikan. Itu qanaah, neriman.
Nah, orang kalau sudah tidak bisa qanaah, akhirnya bagaimana? Dia habiskan waktunya untuk mengejar nafsunya, bukan mengejar kebutuhan. Yang dia kejar nafsunya. Orang itu kerja, ada yang untuk memenuhi kebutuhan, ada yang untuk memenuhi hawa nafsunya. Coba kita introspeksi. Ketika kita kerja itu untuk memenuhi kebutuhan atau untuk memenuhi hawa nafsu? Orang kalau kerjanya untuk memenuhi hawa nafsunya, maka tidak ada yang dia kerjakan kecuali dia akan menjadi hina. Dan ketika seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, dia akan menjadi berkah. Jadi ada dua yang ingin saya bahas. Yang pertama, manakala dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, insya Allah dia akan barokah. Segala kebutuhannya akan dibayar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dia mengejar nafsunya, nafsu tidak akan pernah puas dengan apapun kecuali dengan bersyukur kepada Allah. Orang kalau sudah bekerja, dia untuk memenuhi kebutuhannya, segala apapun yang dia butuhkan akan diberikan oleh Allah. Dia butuh mobil, dikasih. Dia butuh rumah, dikasih. Dia butuh apapun, dikasih oleh Allah. Mengejar kebutuhan. Namun kalau sudah orang mengejar nafsu, akhirnya apa? Dia paksakan beli mobil yang bagus, tapi kredit. Kadang sewa-sewa mobil untuk pamer. Ini repot ini. Orang nggak begitu. Ini mobil saya, ini pamer ya. Padahal nyewa. Ada yang mudah-mudahan kayak begitu. Dia memenuhi pekerjaannya itu untuk hawa nafsu. Dia berupaya bekerja tetapi untuk hawa nafsu, untuk pamer, untuk supaya dia tampak mulia di hadapan manusia, supaya dia tampak kaya. Ini untuk memenuhi hawa nafsu. Dia nggak mau, dia grade-nya ingin, strata sosialnya dia ingin tinggi. Jadi mau nggak mau dia bekerja, akhirnya terlibat dengan uang bank. Anda bekerja dengan seperti itu, dengan uang bank, rentenir. Berarti Anda bekerja untuk memenuhi hawa nafsu, bukan Anda bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang bagaimana, Beb? Kita ini bekerja kan harus pakai bank. Lah iya. Pekerjaanmu itu untuk memenuhi hawa nafsu, bukan untuk memenuhi kebutuhan. Allah itu tidak pernah memberikan rezeki hambanya di tempat yang haram. Cuman kadang manusia ini terburu-buru. Dia terburu-buru, terbawa nafsunya, sehingga berpikir, kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan yang haram, saya nggak bisa memenuhi kebutuhan. Nah itu loh salahnya manusia. Jadi dia kerap sekali orang ini bekerja namun ingin sukses sesuai pemikirannya. Apa yang dimaksud? Yaitu ketika dia bekerja, tujuannya agar dia mendapatkan kedudukan di hadapan manusia dan bisa memuaskan hawa nafsunya. Akhirnya bagaimana? Dia terlibat dengan uang bank. Dia bekerja seadanya bisa kok. Kenapa harus pakai uang bank? Ya nggak bisa nggak bisa cepat. Akhirnya saya ini dan ini nggak terpenuhi. Nah, berarti apa? Anda harus jujur dengan diri Anda sendiri. Kalau Anda tidak jujur, ya Anda tidak akan bisa mengevaluasi diri. Ya uang dari mana kita kalau nggak pinjam uang bank yang sifatnya rentenir? Ya Anda silahkan aja. Anda berarti bekerja dengan memenuhi hawa nafsu, bukan memenuhi kebutuhan. Tapi kalau orang bekerja memenuhi kebutuhan, warga saya ini butuh makan di rumah, bekerja. Warga saya ini butuh tempat tinggal, dia bekerja. Diberikan barokah oleh Allah. Dan kita jangan terburu-buru memutuskan sesuatu dengan cara yang Allah larang. Misalnya dia jual beli mobil. Dia jual beli mobil, dia jual beli handphone, dia jual beli baju di perniagaannya. Di perniagaan tersebut secara hukum fikih itu harus ada khiyarul aib, atau menunjukkan kekurangan di dalam barang tersebut. Barang saya ini saya jual kepada Anda, harus ada ijab qabulnya. Yang ijab qabul tersebut orangnya harus sudah baligh, tamyiz, bisa membedakan kanan dan kiri, tidak dalam keadaan mabuk, sadar, tidak dalam tekanan. Itu baru sah orang untuk
jual beli. Nah, saya nggak akan berpanjang-panjang di situ. Nanti ada bab fikih yang menjelaskan masalah itu karena berkaitan dengan bagaimana kalau kita misalnya di belanja online, bagaimana? Boleh aja, nggak ada masalah. Tapi kan harus lihat barangnya. Cukup dengan foto bagaimana? Nah, itu nanti ada kesepakatan yang harus diselesaikan, kesepakatan yang bisa untuk dijanjikan. Sehingga bagaimana? Sehingga mau tidak mau seseorang itu dia menyepakati ketika jual beli tadi itu kan ada di dalam sistem belanja online itu kan ada. Nah, kalau sampai barangnya rusak, sampai barangnya tidak sesuai deskripsi dan lain sebagainya itu kan ada. Nah, itu termasuk khiyarul aib, masuk dalam khiyarul aib dan melihat dalam kondisi barang. Nah, orang ketika berdagang harus dia tunjukkan kekurangan barang saya ada di sini. Jangan memuji barangnya sendiri. Tidak ada handphone kayak ini, tidak ada sudah. Anda cari sampai di planet lain aja nggak ada handphone kayak begini nih. Orang kalau sudah beli handphone saya ini bisa rezekinya tambah-tambah. Dan handphone saya ini nggak pernah jatuh. Handphone saya ini istimewa, nomornya lihat ya, dipuji-puji barangnya. Nah ini menyebabkan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak barokah. Akhirnya apa? Rezekinya panas. Kalau udah panas gimana? Nguap. Barang kalau panas itu nguap. Kalau nguap bagaimana? Nggak tahu kemana larinya uang tersebut. Dibelanjakan untuk apa ya? Tiba-tiba habis. Ya karena apa? Nggak barokah tadi. Dan tidak usah menutupi kerusakan. Ini kalau sampai saya ngomong nanti nggak laku barang ini. Kalau sampai tahu si pembeli ini barangnya harganya sekian, rusaknya sekian, tempatnya di sini, kerusakannya, maka orang ini nggak bakal beli. Anda tahu dari mana orang ini nggak bakal beli? Justru beberapa hal yang pernah Al-Fakir jalani ya. Ketika ada beberapa kejadian, jadi ada seseorang itu mau beli barang. Pak, barang saya ini lecet sebelah sini. Dan pernah juga jatuh barang ini. Bapak mau apa enggak? Subhanallah, kata si pembeli tadi. Subhanallah. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Tuban. Rumahnya mana? Rumahnya ini. Bapak itu pernah jatuh barangnya, pernah jatuh, pernah gini. Ada di sini, jadi saya belinya sekian, Pak. Kekulaannya sekian, saya jual sekian. Bapak kok jujur sekali, loh saya bukan Bapak ini orang baik loh. Enggak, ini kewajiban ini saya bilang. Ini kewajiban yang Allah berikan. Barang ini itu saya belinya sekian, cacatnya sebelah sini. Diam. Kok ada orang jual model kayak begini nih? Datang akhirnya si pembeli tadi mengatakan, kenalan sama Al-Fakir dan mengatakan, ini ada uang sekian. Saya bayar uang Anda sekian. Dan ini saya dikasih uang 10 kali lipat dari barang itu dihadiahkan kepada saya. Tahu rezeki dari mana? Dia tertarik gara-gara apa? Saya menjelaskan apa yang sudah diajarkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Kadang-kadang santri ini rodok pinter ya. Mulai di rumah sama istrinya atau sama adiknya, "Dek, tawar dulu, Dek, barangku." Jualan di pasar ya, suruh nawar dong. Tawar. Dia kulaannya 15.000, tawaran saya. Tawaran 30.000. Harganya 15.000, tawar 30. Ya Mas, sekarang barangnya saya tawar 30.000. Gak tak kekno. Dia ke pasar. Sampai di pasar tanya, "Mas, boleh ndak ini 25?" Sumpah demi Allah wis ditawar 30.000 gak tak kekno iki mau. Dia kan ndak bohong memang. Iya toh? Dia kan ndak bohong. Lah tapi Gusti Allah apa dia akal-akali lho. Ndak ada orang kayak begitu tuh, ndak ada. Jadi adik itu koma di kandani sik, Dek, tawar sik 30.000. Sumpah demi Allah tabrak truk sampai ngono bareng, bayangno. Ditawar 30.000 gak, tapi memang ya gak, ya ndak bohong dia. Nah, tapi ini namanya hillah di dalam fikih. Berbohong, dia mencoba untuk membuat strategi untuk
melegalkan sesuatu yang ada indikasi di dalam fikih. Tapi kan hukum kan nggak bisa seperti itu. Hukum kan nggak bisa seperti itu. Misalnya begini, ada orang untuk menghindari zakat, ya. Ada orang zakat, dia punya harta 500 juta, 1 miliar, harta 1 miliar, dia punya harta 1 miliar. 1 miliar itu zakatnya berapa? 2,5%. Berarti berapa? 20 juta. Di duit saem zakatnya 25 juta. Apa wajibnya zakat? Mencapai haul. Haul apa? 1 tahun. Yang kedua apa? Mencapai nisab. Yang ketiga apa? Miliknya sendiri, bukan miliknya orang lain. Nah, begitu waktunya zakat kurang 2 hari, ngomong sampai istrinya, wahai istriku, seluruh hartaku aku serahkan kepada engkau. Dia wajib zakat enggak? Iya enggak. Hartanya milik istrinya. Nanti wis wayahe zakat, wahai suamiku, hartaku aku serahkan kepadamu. Ya enggak zakat-zakat ya akhirnya. Nah, itu namanya hilah di dalam fikih. Mau akal-akalan bisa, akal-akalan kayak begitu itu. Bisa. Tapi nanti kata malaikat gitu ya. Masuk surga. Silakan masuk surga. Akhirnya tulisannya lawangnya surga, begitu mlebu dadi neraka ya. Hoax. Anda pikir cuma Anda aja yang bisa seperti itu? Malaikat juga lebih bisa lagi ya. Masih silakan ini masuk, tempatnya indah. Indah sekali. Silakan mau masuk, boleh, boleh. Surga, surga. Begitu masuk, loh, kok neraka? Iya, surga kan tulisannya dalamnya neraka ya. Kayak gitu. Tidak bisa, orang mengakal-akalan kayak begitu tidak bisa. Walhasil intinya, di dalam agama ini jangan membuat hilah, jangan membuat hukum yang bisa membuat seseorang itu bisa berbahaya. Berbahaya atas apa? Berbahaya di dalam akidah kita. Anda semakin belajar ilmu itu berarti Anda semakin takut dan bisa menghargai orang, bukan mau pintar-pintaran. Dan akhlak itu dikedepankan baru ilmu. Kalau kita ilmu dulu baru akhlak, ya Anda akan semerawut. Akhirnya bagaimana? Anda akan menemukan kausa kehidupan yang penuh tipuan. Ini kan zaman-zaman penuh tipuan. Belajar ilmu fikih tetapi menghalalkan sesuatu yang haram, mengharamkan sesuatu yang halal. Makanya al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada 2, ada ilmu suri, ada ilmu hakiki. Ilmu suri itu cuma gambarnya aja. Hafal Quran, hafal hadis. Namun dia tidak punya rahmat dalam hatinya, enggak ada kejujuran dalam hatinya, atau justru ilmu tersebut menggiring dia untuk memenuhi hawa nafsunya, ya berbahaya. Sedangkan ilmu hakiki itu yang membuat seseorang itu semakin takut kepada Allah dan semakin zuhud. Apa itu zuhud? Dia semakin tidak bernafsu kepada dunia. Kalau dia semakin bernafsu kepada dunia, akhirnya bagaimana? Mau tidak mau dia akan mendapatkan murka dari Allah. Man izdada ilman walam yazdad huda yam yazdad minallah ila bu'dah. Seseorang itu jika dia senantiasa menambah ilmunya namun tidak bertambah rasa takutnya kepada Allah, maka mau tidak mau ilmu tersebut akan menggiring dia ke dalam murkanya Allah. Gue celuk narik ngomong. Celuk nih. Jadi kalau kita duduk situ, duduk situ. Nah, jadi kalau kita semakin belajar ilmu namun tidak mengedepankan akhlak, ya nggak ada manfaatnya. Jadi penting sekali seseorang itu mempelajari ilmu agar dia semakin tahu kedudukan akhlak gitu. Jadi kalau orang nggak punya sopan santun atau menuntut ilmunya bukan bertujuan untuk Allah dan Rasulullah,
tentunya ilmu tersebut akan menguasai dirinya. Semakin lama dia akan semakin dikuasai oleh hawa nafsunya. Kita bisa lihat bagaimana seseorang yang mengerti ilmu agama tetapi memutarbalikkan dalil. Ini banyak sekarang. Semakin dia mengerti ilmunya Rasulullah, tapi semakin dia mencerai-beraikan ukhuwah Islamiyah. Berapa banyak seseorang itu mengerti ilmu syariat namun benar-benar tidak membawa kerukunan di dalam umat. Banyak. Dia mengerti ilmu, mengerti agama, namun ilmu tersebut menggiring dia semakin mendapatkan murkanya Allah. Faliyatubillah min dzalik. Makanya penting ketika kita menuntut ilmu, wajib nomor 1, jangan kita melupakan akhlaknya Rasulullah, akhlaknya Nabi. Nah, ketika Anda belajar ilmu namun melupakan akhlaknya Nabi, maka ilmu tersebut akan menggiring Anda di jalan-jalan yang telah Allah sediakan bagi orang-orang yang dilaknat, orang yang dikutuk. Orang yang dikutuk itu bukan harus orang-orang yang suka mabuk. Orang yang dikutuk oleh Allah itu bukan harus orang-orang yang dia membunuh. Para pembunuh. Para pembunuh, saya punya banyak teman yang suka nyembelih orang itu banyak. Banyak dia. Tetapi karena dia merasa kalau dirinya salah, walaupun dosanya seperti itu, membunuh orang berapa kali dia. Datang ke sini, Bib ini gimana Bib? Saya baru aja tadi malam bunuh orang lagi. Gimana? Kalau Anda tidak taubat, Anda akan semakin jauh dari Allah. Nangis dia. Akhirnya apa? Dia diberikan jalan oleh Allah menuju ke tempat-tempat yang baik. Namun, orang yang tiap hari ibadah, ngajar ngaji, majelis taklim, tetapi tujuannya hanya ingin menggapai dunia, nggak ada manfaatnya. Jadi ada dua hal ini. Yang satu pekerjaannya buruk ya. Yang satu pekerjaannya buruk, yang satu pekerjaannya ini suka maksiat, namun masih ingin memperbaiki diri, menjadi orang-orang yang baik. Dia akan dibukakan jalan oleh Allah, walaupun pekerjaannya tidak baik, tapi ingin memperbaiki diri. Namun kalau sudah orang, meskipun dia ngaji tiap hari, meskipun dia ibadah sampai keningnya bolong, sampai keningnya tuh lubang, namun dia tidak merasa kalau dirinya itu orang yang jelek, merasa dirinya orang yang mulia, maka dia akan semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting kita pahami bersama bahwa semakin kita dekat kepada Allah, itu pertanda kita dicinta oleh Allah. Dengan apa? Melalui ilmu. Namun kalau kita menambahkan ilmu, kesombongan kita nambah. Kita merasa lebih mulia dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain, maka jangan sekali-kali kita berharap Allah akan ridho kepada kita. Ilmu ini wasilah, majelis ta'lim ini wasilah. Bisa jadi kita semakin dicintai oleh Allah, bisa jadi kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Man istada ilman wa lam yasdad huda lam yasdad ilallah illa bu'da, kecuali murkanya Allah. Nah, penting ya, ada satu kisah 3 orang. 3 orang ini ingin bertemu seorang wali kutub. Wali kutub ini terkenal, dia seorang kutub, rajanya para wali. Dia rajanya aulia. Ketika dia di dalam satu pondok pesantren ini, 3 orang ini lagi diskusi, mengatakan itu ada wali kutub, orang soleh, katanya bisa menembus hatinya orang, katanya ngerti ilmu gaib. Namun kita harus mencoba seberapa tinggi ilmu orang tersebut. Kita harus tahu, katanya ilmunya bagus, ayo kita tes. Kalau kamu apa? Kalau saya ingin bertemu orang itu akan saya tanya pertanyaan yang paling sulit. Yang kedua, orang yang kedua menyatakan,
Kalau saya bertemu orang tersebut, saya akan tes dia, kira-kira tahu apa tidak apa yang di dalam hati saya ini. Yang ketiga mengatakan, saya berkunjung kepada beliau itu hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah. 3 orang ini. Akhirnya 3 orang ini masuk ke dalam rumah orang soleh, wali kutub ini, rajanya para wali. Beliau mengatakan ketika masuk dalam situ, dilihat, udkhul anta, sebut, masuk sini. Namamu ini ya? Kamu dari sini? Kamu putranya bapak ini ya? Jujur. Diam dia. Kamu mau ngetes saya? Halaman sekian jawabannya di kitab ini. Dan kamu anak nomor 3 tadi, nah kamu berhak menggantikan posisi saya di sini. Anda tahu siapa? Ketiga orang ini, yang satu saya nggak bisa nyebutkan, 2 juga nggak bisa karena ada aib, dan dikatakan oleh wali ini, engkau akan mati dalam keadaan kafir dan hina. Yang engkau akan mati ditimbun oleh hartamu yang haram, dan engkau menggantikan posisiku di sini. Benar, 3 orang tadi keluar. Yang pertama, dia mati karena jatuh cinta kepada perempuan yang beragama Majusi, menyembah api, dan dia mati dalam keadaan kafir. Yang kedua, si orang tadi, dia mencari harta melimpah dan akhirnya tertimbun hartanya sendiri, keberkan. Numpuk duit, uang zaman dahulu itu pakai emas, numpuk emas, keberkan hartanya sendiri yang belum dia zakati semua. Mati dalam keadaan dihinakan oleh hartanya sendiri. Dan yang terakhir siapa? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang ketiga tadi siapakah? Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya kita berhati-hati ketika menempatkan posisi kepada siapapun, harus berhati-hati. Jangan kita meremehkan siapapun. Bisa jadi dia adalah seorang wali min auliyaillah. Bisa jadi dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kita jangan meremehkan. Jangan meremehkan siapapun. Siapapun jangan Anda remehkan. Bisa jadi karenanya kita dicintai oleh Allah, dan karenanya kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir saya akan sedikit bahas tentang masalah alamatus sa'ah. Ini sekarang kiamat ini. Donya sekarang kiamat ini. Ya. Tinggal detik-detik hari kiamat, alamatus sa'ah. Karena apa? Sahabat sudah bertemu dengan Dajjal. Sahabatnya Nabi Muhammad itu pernah bertemu dengan Dajjal. Ini kabar gembira, juga kabar yang menyeramkan. Sampai bertemu makhluk yang namanya Al-Jasasah atau Jud wa Ma'jud. Bagaimana ciri-cirinya, bagaimana fisiknya, bagaimana kisah lengkapnya, insya Allah besok jika Allah izinkan kita akan live lagi. Jika Allah izinkan saya akan kupas dalam kitabnya Jauhar Lu'lu'yah. Al-Imam Nawawi dalam hadisnya Arba'in An-Nawawiyah, dalam kitabnya Jauhar Lu'lu'yah itu dibahas bagaimana pertemuan sahabat Nabi dengan Dajjal. Dan ini menjadi fenomena akhir-akhir ini. Fenomena akhir-akhir ini bisa menjadi jawaban daripada segala sesuatu. Dan ada permintaan dari beberapa ashab menjawab, Habib, ini kan para a'immah itu tidak pernah menceritakan tentang masalah kiamat, fikih tahawulat ya. Itu Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Karena kalau kiamat itu diceritakan akan mematahkan semangat. Orang itu akan jadi ketakutan kalau diceritani masalah kiamat. Sehingga tidak ada kok di antara para salaf kita yang menceritakan masalah kiamat. Anda kurang belajar dan Anda kurang wawasan. Orang itu kalau lapar dikasih makan, kalau haus dikasih minum. Begitu juga yang namanya pembahasan masalah seseorang diberikan kabar masalah kiamat, itu lihat-lihat orang yang diajak ngomong. Kalau si dai ini menjelaskan kepada santri yang sudah takut kepada Allah, tiap hari baca Quran, tiap hari ngaji majelis taklim, setiap hari khatam Quran, setiap hari sholatnya 100 rakaat,
Lah untuk apa kita takut-takuti itu untuk apa? Cerita masalah kiamat. Lah sedangkan yang kita hadapi ini mucikari. Saya tuh dakwah ya, di hadapannya para bajingan, orang pakai tato-tato loh, bajingan. Teman-teman saya itu, sahabat, teman sama saya, mucikari, jual perempuan, jual narkoba, itu banyak teman-teman saya. Lah terus kalau kita nggak ceramah model-model kayak begini, sing diweden-wedeni wae gak wedi lah apa meneh. Allah itu Ghafurur Rahim. Oh, gak nyambung. Jadi kalau orang itu belajar, makanya jangan cuman kita belajar dakwah itu berada di dalam rumah. Cobalah Anda itu keluar, jangan menjadi katak dalam tempurung. Katak dalam tempurung tuh yang dia tahu cuman hanya dirinya, dia nggak tahu dunia luar tuh kayak apa, nggak tahu dia. Orang kalau cuma dakwahnya di Tuban, muter-muter Tuban, anak nggak tahu bagaimana dakwah di Kamboja, bagaimana ketika kita kontak senjata, pegang senjata di Papua, pernah apa enggak orang-orang itu? Pernah? Ke Poso sana, pernah? Kontak senjata, pegang parang, pernah? Kan enggak pernah, beda toh cara dakwahnya. Musuh di sana pakai parang kok. Musuh di sana pakai senjata. Apakah kita dengan qaulullahu ta'ala dibunuh orang di sana? Saya waktu di Papua sana, di Sinak sana. Tidur bawa senjata. Lalu mau gimana lagi? Tidurnya bawa senjata. Besoknya taruh senjata, sholat. Kan begitu. Malam khawatir OPM datang. Kan begitu. Dan terus, nggak perlu kita dakwah dengan senjata. Iya, lokasinya di mana? Drone. So, drone nih, taab nih. Anda nggak tahu lokasi. Kalau lokasinya berada di Tuban, orang Tuban ini orang-orang yang luar biasa, menerima kelembutan, Kalau dakwahnya di daerah Ambon sana, dakwahnya di daerah konflik, di NTT, NTB sana, Papua, mau nggak mau kita bawa senjata, mau nggak mau. Kan seperti itu. Jadi dakwah itu tergantung daripada tempatnya. Kalau kita dakwah di Tuban bawa senjata, di Sawati Watu sampean. Tunggu Tuban, go senjata, donong ini, bawa AK-47 ini. Yo di Sawati wong sampean gendeng iki paling sikile yo, gak waras sih. Nah, tapi kalau dakwah di daerah konflik, Anda pakai tank, pakai panser, ada minimi, senjata mesin, dirungokno wek wong. Melaku dhewean wek surbanan wek jubane. Untuk daerah konflik ya, diantemi wong sampean. Nah, jadi orang itu berdakwah lihat kondisinya, situasi kondisi, sikonnya. Kalau situasinya nggak tepat, ya, orang itu kalau nggak tepat berdakwah di tempat yang nggak tepat dan dia berbicara, ya salah tempat juga. Nah, makanya kalau bapak-bapak itu ustadz-ustadz, habib-habib yang tidak tahu ya, tidak tahu dunia luar seperti apa, Anda lebih baik diam aja lah. Anda lebih baik diam. Karena dakwah itu terbagi menjadi 3. Ada yang namanya dakwah, ngajar ngaji, dan namanya hizbah. Apa itu hizbah? Kita dakwah tapi yang dihadapi adalah backing narkoba yang dibackingi oleh aparat. Itu ada. Ya nggak bisa dengan Allah Ta'ala, qala Rasulullah, nggak bisa. Ya harus dengan menggunakan hizbah. Persidangan, nyewa pengacara, menggunakan keputusan DPR MPR, kan begitu. Keputusan daripada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, sampai nanti tingkat lagi bagaimana sidang banding, naik lagi. Loh, emang yang dihadapi adalah backing orang-orang yang penjual narkoba yang dibackingnya aparat. Itu ada model kayak begitu. Beda lagi caranya. Nggak bisa dengan dakwah, harus dengan hizbah. Ada juga dengan jihad. Jihad itu bagaimana? Orang datang ke kampung kita sama bawa pisau, sama bawa senjata. Bagaimana caranya? Ya kita harus punya senjata juga, jihad. Seperti kisah di Ambon, kisah di Poso, di Sampit. Itu kan sampai seperti itu. Orang kan bunuh-bunuhan di sana itu. Terus kita menggunakan Allah Ta'ala, ini tidak fungsi. Quran, hadis tidak fungsi. Bukan berarti tidak berfungsi itu tidak bisa digunakan. Tidak tepat gitu loh. Tidak tepat. Kalau ada orang berdakwah salah tempat, ketika dia menyampaikan, ya dia pasti akan mendapatkan celaka. Ada orang mabuk, makanya orang
belajar taklim tuh ya. Perlu yang namanya seseorang tuh mengerti tentang masalah, seseorang benar-benar mengerti masalah cara menempatkan pembicaraan. Makanya dalam kitabnya Hai Umar Taujihun Nabi, metode dakwah, makanya dalam kitabnya Imam Haddad itu dakwah utama. Ya, itu baca dulu. Orang itu kalau berbicara lihat dulu. Ini yang saya hadapi ini siapa? Pemabuk misalnya. Kalau yang dihadapi pemabuk, Anda jangan berbicara masalah orang mabuk itu bakal disiksa. Jangan. Tersinggung dia. Terus caranya bagaimana? Rayu dia. Anda kenapa mas mabuk? Anda kenapa berbuat seperti ini? Saya punya masalah hutang. Oh, berarti caranya untuk mereka supaya sadar bukan Allah ghani, Allah itu maha kaya. Gak nyambung. Dompetmu tokno, duitmu tokno kekno. Paham? Gitu caranya. Nggak ketemu. Orang lagi bingung bahas, nggak bisa bayar utang, stres. Anda kasih Al-Quran, Anda kasih hadis. Ya akhirnya mau nggak mau Anda kan bertengkar. Caranya bagaimana? Ada orang kesusahan ekonomi, ya keluarkan dompet kita, keluarkan uang kita. Ini Pak, ini Mas, Anda kayaknya nggak punya masalah ini. Cari gara-gara. Anda punya masalah di luar, cari gara-gara ini. Iya Pak, saya punya masalah. Apa masalahmu? Saya masalah seperti ini. Iki lho duit. Selesaikan masalahmu. Mari. Tapi lah anak punya masalah, makanya sampean ku tobat. Lah itu tambah dihantemi wong sampean. Jadi bisa menempatkan di mana ketika kita berdakwah ada orang tuh jelas-jelas dia cari masalah sama kita. Jangan cari masalah. Caranya bagaimana? Panggil. Ada cari masalah sama kita. Apa salah kita? Atau engkau mencuri perhatian supaya kita melihat engkau, tujuannya untuk apa? Kayak misal ada orang lewat cari perkara sama kita. Dia kan cari perkara sama kita. Itu jangan kita langsung respon, "Oh, enggak perlu cari." Ini orang ingin ketemu sama kita, ingin kenal sama kita, tapi caranya salah gitu. Caranya salah. Jadi kita juga harus panggil biar tidak mengusik hati. Ini orang ini pengen deket sama kita aslinya. Dia pengen duduk sama, cuma caranya salah. Tanya. Itu namanya manhaj dakwah. Jadi cara dakwah itu berbeda-beda ya. Ada orang tuh dakwah menggunakan gitar. Dakwah ini gitar. Ya. Ada juga orang dakwah menggunakan orkes, Romai Rama. Jadi konsumsinya orang itu berbeda-beda. Nggak bisa orang itu dakwah, ya namanya dakwah itu yang ngajar ngaji, namanya dakwah itu belajar. Banyak dakwah itu dengan tulisan, dengan lantunan qasidah, dengan musik. Ya memang secara hukum gitar itu kan hukumnya kan haram. Gitar itu kan haram. Namun ada beberapa orang yang justru dia mendapatkan hidayah dari gitar. Ada. Itu kita sudah tidak bisa berpikir secara fikih ya, secara fikih. Namun hukum fikih itu memang harus dikedepankan. Tetapi jangan membuat kita angkuh gitu. Makanya orang itu ketika tasawuf tanpa fikih juga dia menjadi zindik, dan dia fikih tanpa tasawuf juga dia menjadi takabur. Jadi harus seimbang antara tasawuf dengan fikih. Dan hukum Islam ini tidak bisa cuman kita berpikir secara ilmu biologi, ilmu matematika, karena hukum Islam itu kadang-kadang keluar daripada hukum biologi, hukum fisika, hukum kimia, nggak berfungsi. Contohnya apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj. Ada yang percaya? Orang Arab dulu zaman sana. Ada? Tidak ada yang percaya. Kalau sekarang percaya, karena apa? Teknologinya sudah canggih. Nah, seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan masih diberikan istiqomah oleh Allah sehingga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk setia kepada hukum Allah, kekuatan untuk membahagiakan umat manusia, kekuatan untuk melaksanakan segala perintah Allah. Makanya kita doa, ya Allah jangan sampai musibah itu ada di agamaku. Cukup musibah itu hanya berlalu saja. Jangan sampai kita disinggahi musibah apapun. Dan yang namanya musibah apapun tergantung prasangka kita kepada Allah.
Kalau kita berprasangka buruk kepada Allah, maka jadinya buruk. Kalau kita berprasangka baik, maka jadinya baik. Segala sesuatu tergantung prasangka kita. Semakin kita berprasangka baik kepada Allah, maka jadinya baik. Namun ketika kita berprasangka buruk, maka akan menjadi buruk. Husnudun 'ala Allah. Kita berbaik sangka kepada segenap ciptaan Allah, kepada makhluknya Allah, kepada hewan pun husnudun. Ya. Wallahu a'lam. Seperti biasa saya nggak akan berpanjang-panjang lebar. Jam 10 juga. Insyaallah besok kita akan membahas masalah kiamat. Dan kita membahas bagaimana pertemuan sahabat Nabi dengan Dajjal dan bagaimana yang diucapkan Dajjal. Dajjal sudah berucap apa? Kalau kita sudah tahu Dajjal itu berucap apa, kalau fenomena sekarang itu bukan berarti apa-apa. Jadi sudah saatnya memang Dajjal itu keluar, sudah saatnya melihat bagaimana tingkah laku manusia, kedoliman di dunia ini. Tanya juga masalah dukhon. Ada apa oleh dukhon ini? Dukhon rokok loh dukhon. Bingung Tuhan, bingung Tuhan. Ada la taqumus sa'ah fil ardi, tidak akan yang namanya jatuh meteor, tidak akan pecah bumi hatta lam yuqala Allah. Kalau sudah tidak ada orang yang mengatakan Allah, maka jatuhlah meteor, berantakan alam semesta. Kalau sudah tidak ada orang yang menyebut nama Allah. Selama masih ada orang yang mengatakan Allah, maka tidak akan pernah yang namanya kiamat. Dan ini adalah kewibawaan nama Allah. Besarnya kedudukan orang yang berucap Allah. Tingginya kedudukan orang yang mengatakan Allah bisa menunda hari kiamat. Malaikat sekuat apapun, peralatan canggih sehebat apapun, tetap tidak bisa untuk mengundur waktu yang namanya kiamat. Nggak bisa mengundur yang namanya kiamat. Namun satu orang yang kecil lemah mengatakan Allah, maka tertunda hari kiamat. Ini besarnya kedudukan kalimat Allah. Menyebut kita dengan ucapan Allah, maka tertunda yang namanya hari kiamat. Kalau sudah tidak ada yang namanya orang mengatakan Allah di dunia ini, maka disitulah kiamat. Jadi jangan berpikir ini kapan kiamat ini. Apa yang Anda kiamat itu mau sekarang mau besok tidak ada bedanya. Tapi kiamat itu memang hari Jumat. Kiamat itu hari Jumat. Yang namanya kiamat itu hari Jumat. Dan salah satu tanda besar kiamat itu biasanya yang namanya tanda-tanda besar yang akan terjadi di dalam semesta ini karena diawali malam Jumat di bulan Ramadan dan diakhiri bulan Ramadan juga malam Jumat. Ini malam Ramadan ini juga malam Jumat. Ini sudah terjadi beberapa kali. Nah, wallahu a'lam. Enggak penting itu mau ada dukhon, mau mati besok, mau mati sekarang, enggak ada urusan buat kita. Yang penting kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, itu yang penting. Itu yang paling penting. Kita mau mati kenapa? Karena apa? Jangan peduli. Yang kalian pedulikan adalah bagaimana Allah ridho kepadaku. Bagaimana Allah telah merestui aku. Allah telah sayang kepadaku. Allah telah memberikan rahmat kepadaku. Itu yang penting. Kita nggak penting mati, kena apa, mau ada apa. Nggak ngurus. Yang penting bagaimana kita menutup usia dengan husnul khotimah. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'ala man masyayikhuna wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Bawa aja gitarnya, bawa aja. Iso lagu apa ya?